Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan kita dengan bersaat teduh. Pujilah Allah dalam baiknya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, kita saat ini akan memuji Tuhan. Biar kita semua datang ke hadapan Tuhan dengan bersorak-sorak, dengan girang, dengan riang gembira. Karena Tuhan adalah Allah kita dan Dia menjadikan kita dan kita adalah umat dan kawanan dombanya. Mari kita semua bangkit berdiri memuji Tuhan nomor 16. Berilah hormat kepadanya karena Allah ada di dalam baiknya yang kudus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di gereja ini karena Tuhan bertata Dia dalam baiknya yang kudus. Glory to God nomor 16. Berilah hormat padanya.
atasnya. Glory to God in the highest. Glory to God. Glory to God. Glory to God in the highest. Praise Him forevermore. Praise Him for all. Praise Him for. Praise Him all creature here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Glory, 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 glory in the highest. Glory, 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 glory in the highest. Kita berdoa. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, termulialah nama-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami hari ini menyembah sujud di hadapan-Mu yang kudus. Kami ucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, hari ini kami boleh berdiri di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas semua perkenan-Mu kepada kami, atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu untuk semua karya-Mu Tuhan di atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hormat diberi bagi Bapa Allah dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Kami persilakan duduk kembali dengan hormat. Dan pada saat ini saudara, kita akan masuki kepada pembacaan bersaut-sautan nomor 50 yang dibacakan oleh saudari Rika. Kami persilakan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanamanmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padanmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih untuk Rika untuk pembacaan bersaut-sautannya. Dan pada saat ini kembali kita akan memuji Tuhan. Kita diingatkan kembali akan kasih Allah yang begitu besar kepada kami, kita semua di muka bumi ini. Sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diingatkan kembali akan kasih Allah yang begitu besar itu, ya saudara sekalian, sehingga hidup kita tidak menjadi kering dan tidak menjadi putus asa karena kasih Allah yang senantiasa dalam hidup kita. Nomor 27, kasih Allah, the love of God, ya, kasih Allah yang begitu besar, tinggi dalam lebarnya, tidak terukur. Nomor 27, kasih Allah. Mari kita sama-sama menyanyi memuji Tuhan nomor 27 di atas buku nyanyian kita.
Saudara sekalian, bersama dengan gereja sekerabak dan tempat, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang terdapat di buku nyanyian nomor 692 bagi yang belum hafal. Mari kita semua bangkit berdiri, buku nyanyian kita di belakang nomor 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, saya persilakan kepada Naomi untuk doa syafaat bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang Maha Murah, Pengasih dan Penyayang. Kembali ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, tapi sebelum kami memasuki lebih jauh, Tuhan tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar. Tuhan tolong kami, Tuhan. Kuduskan kami sehingga kami layak menaikkan pujian dan doa kami kepadamu. Tuhan, pada siang hari ini juga kami sangat bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih memberi kami napas kehidupan, Engkau masih memberi kesempatan bagi kami Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu, untuk menyembah dan memuji Engkau. Sebab banyak Tuhan, hari-hari kami Tuhan, kadang-kala kami salah memakainya Tuhan, tapi Engkau sudah mengingatkan kami untuk datang kepadamu. Biarlah kedatangan kami di sini bukan hanya sebagai rutinitas kami, tapi biarlah kami terpanggil oleh rasa ingin kami untuk mendengar firman-Mu, mendengar sabda-Mu, mendengar sharing dari teman-teman kami. Tuhan, sehingga kami di sini Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, agar kami senantiasa Tuhan dipermuliakan, sehingga kami senantiasa Tuhan semakin kecil Tuhan, dan Engkau semakin besar dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai kami semua, teristimewa Tuhan, yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini, Ibu Betty. Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan dalam sharing nanti Tuhan. Engkau pakai dalam penyampaian firman-Nya Tuhan. Engkau sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kurus, sehingga apa yang dia katakan bukan berasal dari mulutnya saja Tuhan, tapi Engkau menaruh firman di mulutnya, sehingga kami yang mendengar Tuhan bisa memperoleh berkat yang baru dari Engkau, sehingga kami bisa membawa berkat itu pulang Tuhan dari tempat ini dengan hati yang penuh gembira, dan kami bisa membagikan bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami minta Tuhan, kalau ada roh-roh yang tidak berkenan, kami usir, kami tengking keluar dari tempat ini. Biarlah hanya roh-Mu saja yang ada beracara di tempat ini. Tuhan, kami juga teringat Tuhan akan teman-teman kami yang tidak bisa datang pada siang hari ini. Mungkin mereka Tuhan terhalang oleh karena sakit penyakit. Tuhan, tolong lawat mereka Tuhan. Uluran tangan-Mu tidak terlalu pendek Tuhan untuk menjangkau masalah mereka. Kami juga teringat akan saudara kami Kian yang ada di Indonesia. Tuhan, pulihkan dia, berikan dia kesembuhan Tuhan, sehingga dia berikan kekuatan kembali ya Tuhan. Demikian akan saudara kami Meli Tuhan, yang saat ini masih dalam keadaan lemah tubuh ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau juga tolong dia Tuhan, Engkau lawat dia Tuhan. Kami tahu Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau tersalib di kayu salib Tuhan. Engkau datang untuk menyembuhkan orang yang sakit Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, sekali lagi kami serahkan akan saudara kami Meli dalam tangan-Mu. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa akan misi dan visi dari gereja kami. Tuhan, kami hanya membawa ini dalam kaki salib-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, sebagai manusia kami hanya bercita-cita, tapi di atas semuanya ini Tuhan, kami serahkan dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa akan bangku-bangku kosong Tuhan. Kami hanya sebagian kecil Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan mengirimkan Tuhan menurut iman dan percaya kami. Engkau akan memenuhi gereja ini, bangku-bangku kosong sekali waktu akan penuh Tuhan. Karena banyak Tuhan di luar sana, orang-orang yang masih belum mengenal Engkau. Tuhan mari Engkau pakai Tuhan, akan Bapak Gembala kami juga dan Ibu Gembala kami menjadi saluran firman-Mu Tuhan. Di mana saja mereka berada Tuhan, mereka Tuhan bisa membawa jiwa-jiwa baru datang ke gereja ini. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami yang sekarang ini sedang menghadapi keadaan pemilu Tuhan, di mana kami akan mengadakan pemilu untuk presiden yang baru. Tuhan biarlah pemilu ini berjalan lancar, berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh undang-undang negara kami, sehingga tidak ada bentrokan sana sini. Biarlah Tuhan pemilihan ini akan berjalan lancar. Kami juga teringat akan para misioneri yang di seluruh dunia Tuhan, tersebar di mana saja mereka, berikan mereka keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai Tuhan mereka sebagai finansial, Tuhan Engkau berkati mereka sehingga mereka dengan leluasa masuk di dalam kota, di dalam desa-desa Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga semua lutut akan bertelut mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kami di muka bumi ini. Oh Bapa yang di surga, juga berkati Tuhan bangsa kami, juga berikan pemulihan yang benar-benar Tuhan, negara kami mencapai ke negara yang adil dan makmur. Dan juga kami teringat akan bangsa di mana kami bertempat tinggal saat ini. Engkau juga berkati Tuhan bangsa ini. Kami tahu Tuhan bangsa ini sudah jauh daripada-Mu, tapi kami percaya kalau ada 1-2 orang yang percaya, semuanya akan diselamatkan. Itulah yang menjadi iman dan percaya kami ya Bapa. Oh Bapa yang di surga, banyak sungguh yang hendak kami minta daripada-Mu, tapi bibir mulut kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Betty Cahaya. Dan pada saat ini kita akan menyanyikan puji-pujian nomor 272. Penuhilah pialaku. Fill my cup, Lord. Biarlah kita yang kosong ini bisa diisi berlimpah dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita tidak menjadi kosong lagi dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita memuji Tuhan. 272. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, Engkau tak akan hampa pula. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Di dunia ini orang sedang mencari kenikmatan dunia fana, dan sesuatu yang tak ternilai di dalamnya kau kan diberinya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpah. Ketiga, hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu.
dikatakan roti sorga memberi hidup padaku. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, roti yang memberikan kita menjadi penuh, menjadi kita menjadi tidak lapar lagi. Mari kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Ibu Betty Cahaya, kami persilakan dengan hormat. Selamat siang. Selamat datang kawan-kawan saya, sahabat-sahabat yang kental. Terima kasih untuk kedatangan kalian bersama-sama bisa beribadah di sini. Mari kita tunduk kepala sebentar. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yeshua HaMashiach. Blessed be thy holy name. Glory, glory be to you. Terima kasih Tuhan untuk ada kehadiran-Mu di sini. Kami percaya bila 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di antara kami. Tuhan, saya memerlukan Engkau Tuhan. Bukan urapan-Mu, kiranya Engkau menghurapi lidah bibir saya supaya membawa firman-Mu. Hidupkan firman itu. Supaya ia boleh menjadi rema, menjadi membimbing kehidupan kami dari hari ke hari. Supaya nama Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus saya mohon dan berdoa. Amin. Hari ini saya mau mengajak kalian membaca firman. Lebih banyak membaca firman daripada kata-kata saya mah nggak ada kuasanya, nggak ada apa-apanya, tapi firman itu sangat berkuasa. Firman itu dapat berbicara. Hari ini judulnya adalah jangan abaikan teguran Tuhan. Tuhan sudah menegur kita dari hari ke hari karena Dia cinta sama kita, Dia sayang sama kita. Dari mulanya Dia menciptakan dunia bagi anaknya, Dia menciptakan manusia supaya Dia mempunyai orang-orang yang Dia bilang ini umatku, anak-anakku. Jadi menjadi godly family, menjadi keluarga Tuhan, menjadi keluarga yang beriman. Tuhan mau itu dari mulanya. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan kita. Dan Tuhan kita itu panjang sabarnya. Tapi ada waktunya Dia akan bertindak. Semua tindakannya, semua percobaannya itu yang diberikan kepada kita untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Terutama kalau kita tidak berjalan di jalan kebenarannya. Terus Tuhan balik. Kadang-kadang emang sakit di jewer ya. Tapi Tuhan bilang karena kasihnya. Dia mencintai kita dan Dia berjanji bahwa tidak akan menghabiskan manusia. Tapi terus akan mengulurkan tangannya bersiap selalu datanglah padaku yang menanggung berat. Yesus selalu membuka tangannya, masih menunggu kita untuk bertobat. Dan juga bukan saja bertobat, kita juga di dalam pertobatan itu juga iya deh, nggak lagi deh, nggak mencuri lagi deh, udah gitu aja. Kita harus percaya kepada Tuhannya. Sebab kalau kita cuma bertobat jalan-jalan sesuai dengan firman, ya tidak ada imannya di dalam Yesus Kristus, sama juga bohong. Ya. Jadi hari ini saya mau mengajak kalian untuk membaca firman dari 2 Timotius pasal 3. Sorry kalau bahasa Indonesia aja kurang fasih. 2 Timotius pasal 3. Oke.
Kita mulai dari pasal 14 ya. Tapi hendaklah kamu berpegang kepada kebenaran yang telah kamu terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu yang nomor 1 ya, iman kepada Kristus ya. Dan dalam segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian setiap orang mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau anak-anak Tuhan perlengkapi dengan firman untuk perbuatan baik yang Tuhan bilang, oh kamu yang baik di mata Tuhan, perbuatan kita adalah yang kalau kita melakukan firman. Jadi hikmat yang dibilang Alkitab, dibilang hikmat itu sebagai orang Kristen, hikmat itu adalah firman yang diterapkan dalam kehidupan. Itu hikmat. Kalau tidak namanya street vice, hikmat duniawi. Itu gak kepake di mata Tuhan. Meskipun dibilang, Tuhan ini saya untuk engkau loh Tuhan. Ini saya korbankan semua uang saya untuk engkau. Tuhan bilang, no. Yang dia mau adalah, lakukanlah apa yang saya suka. Lakukanlah apa yang sudah saya tetapkan di dalam firman. Supaya apa yang kamu lakukan tuh, saya bilang benar, kamu menyenangkan hati saya karena kita patuhnya menjalankan firman. Jadi ingat bahwa apapun yang kita lakukan, apapun juga yang kita korbankan, tidak ada artinya kalau tidak menurut kehendak Tuhan. Jadi kita di sini kita harus belajar. Tuhan bilang ini kita baca barusan ini untuk membangkitkan kita kembali bahwa kita jangan saja cuman kita membaca kadang-kadang kita tidak mengerti. Betul nggak? Itulah sebabnya kita ke gereja mendengar khotbah supaya kita mendengar khotbah supaya kita itu belajar. Soalnya kalau kita baca sendiri di rumah mengerti. Apa kita mengerti? Karena kita cuma baca, apalagi dulu saya waktu berkristen, waduh rajin bener. Udah berapa kali gue baca Bible dari depan sampai belakang habis. Mengerti nggak? Kagak. Karena ini buku rohani. Buku ini buku rohani. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus yang membantu kita tidak mengerti. Itulah sebabnya juga kita di Tuhan bilang jangan lalaikan persekutuan dengan do not neglect the assembling together with the saints. Jangan lalaikan persekutuan bersama-sama orang kudus supaya kita bisa belajar. Bukan saja kita belajar, kita juga bisa mempraktekkan itu dimulai dari gereja. Sebab Tuhan bilang penghakiman itu dimulai dari gereja dulu. Jadi di sini dulu Tuhan keluarkan firman-Nya nih ya. Kita nggak nurut ya, kita akan mengalami ngapain ke gereja? Gua nggak sembuh. Karena kita cuma dengar kanan keluar kuping kiri. Dan kita cuma maunya Tuhan janjinya Tuhan, kita mau melintir tangan Tuhan, pokoknya Tuhan saya cuma mau minta apa yang Tuhan janjikan kepada saya. Kita nggak bisa. Kita harus menurut perintahnya. Kita harus berjalan. Lalu nanti Tuhannya akan melihat Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kita, memberi pengertian, membawa pendekatan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan
Dan Tuhan, yang penting kita belajar mendengar suara Tuhan. Sebab di firman berkata, dombaku mendengar suaraku. Apakah kita mendengar? Banyak kali kita enggak. Saya punya teman yang belajar mendengar suara Tuhan. Dia selalu bilang, sesuatu itu selalu bilangnya dengar suara Tuhan. Dia belajar, dia berdoa minta dikasih itu. Udah gitu satu hari dia bilang, Sister Betty, anak kamu gimana yang kecil? Baik. Tuhan suruh saya kasih uang sama dia katanya. Dia kasih saya $2.500. Terus, oke, nanti saya sampai. Besoknya anak saya telepon, saya perlu buat uang bayar uang sekolah. Berapa? 2.500. Saya bilang sama itu namanya si Minyak. Bilang sama dia nangis. Dia bilang, bener Tuhan bisa bicara. Kita bisa dengar, asal kita mau nggak lepasin uang itu. Sebanyak itu. Kalau buat saya sih waktu saya di Singapura, 2,5 bulan gaji itu. Ya nggak? Tapi kalau dipikir, dia bisa mau lepas karena dia mendengar suara Tuhan dan dia mau melakukan. Jadi kita cuma jangan baca, kita minta pengertian, bukakan mata rohani saya Tuhan, telinga saya biar saya mendengar dan pikiran saya bisa mengerti, comprehend mengerti apa? Kita baca, kita tahu, tapi ada pengertian yang dalam di mana Tuhan membukakan pengertian kita. Oh begitu Tuhan ya, oke. Sebab perbuatan yang tidak kita Tuhan bicara, kita tidak dengar, kita tidak jalankan, jangan salahkan Tuhan kalau kita ada problem. Karena kita tahu, nggak ngerti. Apakah kita make an effort membuat suatu membuat suatu supaya kita Tuhan jelaskan, terangkan, bukakan hati saya biar mengerti, bisa menerima firman-Mu. Bukakan pikiran saya supaya mengerti. Soalnya kalau nggak, buat apa? Kita nggak beda dengan orang duniawi. Itulah sebabnya kalau mau sungguh-sungguh yang benar-benar, soalnya di situ berkat yang besar. Bukan saja berkat dunia yang kita mau adalah hidup kekal nantinya. Kita punya duit jutaan juga miliaran juga kalau kita akhirnya dibakar di neraka buat apa? Apa artinya? Nggak ada artinya kan? Jadi sekarang kita mau lihat Tuhan tuh selalu menegur, teguran. Tidak ada habisnya teguran. Sekarang kita juga mau melihat tegurannya lagi ya. Di Maleaki, buku Maleaki pasal 3. Maleaki ini adalah buku terakhir dari Perjanjian Lama. Maleaki ini Tuhan udah panjang sabarnya, dia terus memperingatkan orang Israel supaya bertobat. Dia bilang apa? Kembali kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Orang nggak mau pasti nggak bertobat terus sampai akhirnya dia mengirim Maleaki. Bukan Maleaki itu bukannya namanya ya. Dia bilang ini, aku mengirimkan Maleaki kepadamu, membawa amanat. Maleaki itu artinya messenger. Dia mengirimkan messengernya. Dia mengirimkan pembawa berita kepada kita. Nih beritanya, amanah Tuhan. Di sini dia memberi dan dia tegur semua, ditegur dari yang atas pemimpin iman sampai ke yang bawah. Dia menegur supaya dipertobatkan. Dan sesudah itu Tuhan bungkam 400 tahun tidak ada suara. Sampai waktunya Sakaria, Tuhan tunjukkan diri kepada Sakaria untuk kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi itu 400 tahun di mana orang Israel dibawa, dihancurkan, dibawa ke negeri orang apa segala ya, menjadi budak ya. Karena mereka tidak mendengar itu semua, tapi Tuhan perbolehkan, tapi dengan janji ya. Ayat pasal 3 saya baca.
Dia bilang sini ayat 6 ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi biarpun gimana marah Tuhan, mengadakan perang, mengadakan banjir, bala petaka apa segala untuk menyadarkan manusia supaya kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah, dia berjanji bahwa tidak akan pernah dilenyapkan. Selalu ada sisa-sisa. Jadi sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak meliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami kembali? Saking mereka sudah duniawinya, mereka sampai dah lupa mesti gimana. Dia bilang, sebab mereka tuh sudah tidak, dari ayat pasal 1 mereka sudah tidak pedulikan lagi bahwa mereka harus membawa persembahan. Dan juga iman-imannya dengan persembahan yang dia kasih. Itu semuanya orang-orang kasih domba yang sempurna, yang umur 1 tahun kan domba muda. Ditukar sama dia sama yang pincang, sama yang itu yang beli di pasar yang murah. Gantikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, lu kasih aja gubernur lu, coba malu enggak? Masa kasih aku Tuhan alam semesta? Jadi mereka sudah tidak menghormati. Begitu juga kita, hati-hati. Tuhan minta kita patuh itu karena dia minta dihormati. Obedience is better than sacrifice. Kita patuh lebih baik daripada oke deh Tuhan, saya salah nih, saya bayar upeti segitu. Enggak, Tuhan enggak perlu. Tuhan minta hati kita bertobat sungguh-sungguh ikut dia. Dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ayat 8 ya sekarang. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Jadi kalau kita tidak membayar perpuluhan, kalau tidak memberi persembahan. Kita tuh udah di bawah kutuk. Jadi semua yang dihasilkan itu nanti banyak problemnya. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, yaitu ke rumah Tuhan ya. Supaya ia ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Satu-satunya kata ujilah aku yang ada dalam seluruh Alkitab cuma ada di sini. Cobain, kata Tuhan bilang, ujilah aku. Firman Tuhan Allah ujilah aku, firman Tuhan alam semesta. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya pohon anggur tidak berbuah bagimu, firman Tuhan alam semesta. Sekarang gini, Tuhan bilang, aku bukakan timpalan langit, aku curahkan berkat. Dia bilang, sekarang dia bilang apa? Supaya, dan dia juga akan menghardik belalang pelahap. Banyak kali kita banyak pengeluaran yang tidak terduga. Sakit lah, mesti bayar rumah sakit lah, mesti bayar inilah. Itu uang gak bisa ngumpul karena ada belalang pelahapnya yang makan. Kalau namanya sawah, ada belalang pelahap, habis. Daunnya juga gak ada, dimakan semua, boro-boro berbuah ya. Jadi di belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Pohon anggurnya jadinya buahnya nggak ada, rontok. Keluarga anak semua juga nggak ada yang jadi manusia bener. Soalnya rontok semuanya. Tidak ada berbuah yang tidak bisa di apa sih namanya kalau dipetik-petikin tuh? Kita panen, kita nggak bisa manen, nggak bisa dipanen. Jadi semua hasil apa segala juga sia-sia. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia
sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan soal semesta. Kalau kita benar-benar mengikuti firman Tuhan, menjalankan, memberi perpuluhan, memberi persembahan ini, kita akan diberkati. Sampaikan apa? Begitu besar berkatnya ya, bukannya saja dengan uang, dengan kesehatan, dengan sukacita, damai sejahtera, keluarga apa semua. Sampai orang bilang, ih diberkati banget itu orang ya. Jadi dunia melihat berkatnya itu berkelimpahan itu bukan hanya dengan dari dolar loh, dari kehidupan kita. Dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang. Kemana saja kita pergi kita menjadi berkat. Oke? Dan sekarang terusan kemenangan berakhir pada orang benar. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi aku berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Untuk apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Allah. Dibilang buat apa sih? Kayak buat apa sih ke gereja? Ngapain? Buang waktu. Dengerin aja ngoceh, kita ngantuk tidur. Ngapain? Dapat apa sih kita? Kita nggak ke gereja juga diberkatin juga sama Tuhan tuh. Tetap banyak gaji tetap datang, obat order, kita kemana-mana selalu dilindungin tuh. Tuhan tuh baik Tuhan. Ingat ya, Tuhan baik. Panjang sabar. Tuhan baik, dia bukan main, tapi ada waktunya. Kasih contoh satu kecil. Namanya Jehoiakim. Itu raja Israel ya. Anaknya yang ketemuin apa sih namanya tuh? Joas, apa anaknya siapa? Yang menemukan firman Tuhan tuh yang terus bapaknya dia yang mengadakan reformasi. Ya, dia tuh Joachim ini dibilangin nggak mau dengar, dibilangin tidak mau dengar. Terus si Yeremia bilang gini, kalau lu tidak mau dengar ya, nanti kamu akan dibawa sama Kaldian, sama orang apa sih Kaldian itu bahasa Indonesianya? Orang Babylon itu apa? Orang ada nama orangnya apa? Akan dibawa Kasdim ya, akan dibawa katanya lu nanti bisa mati di sana, mati di jalan apa di mana? Dia nggak berdengar, gak? Itu berjalan 7 tahun. 7 tahun tenang-tenang, gombong lo. Si itunya malahan dimasukin penjara. Yang ngomongnya, si Jeremianya. Dianya gak dengar. Si Jeremia sama sekretarisnya si Baruk dimasukin penjara. 7 tahun kemudian kejadian. Jadi Tuhan sabar, jangan bilang kagak ya, jangan. Pasti ada waktunya. Tapi kita harus terus berjalan di dalam kebenaran itu, jangan ada bosan-bosan nih, jangan. Soalnya sekali terpelincut kita harus bayar itu. Kalau kita tidak datang ke dalam pertobatan, itulah sebabnya yang paling besar di dalam kehidupan seorang Kristen adalah pertobatan. Tuhan mau biar gimana kita bersalah, Tuhan bilang bertobat kembali ke jalan kebenaran. Tuhan saya minta ampun, saya bertobat. Tapi banyak hal yang kita berbuat, bertobat kita tapi itu harus bayar. Kalau kita membunuh, kita bertobat di dalam penjara tapi kita harus dipenjarakan. Jadi ada konsekuensinya perbuatan kita tuh. Hati-hati. Jadi hati-hati. Kita jangan kita dibilang orang Kristen, Tuhan kita besar, Tuhan baik, Tuhan kita, dia mati buat kita, iya semua, tapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk memuliakan Dia, untuk menghormati nggak kita menghormati Tuhan nggak? Kita berbuat benar menjalankan firman itu karena menghormati Dia. Kalau kita nggak, kan anak-anak juga gitu, kalau kurang ajar orang tuanya, kenapa? Karena nggak menghormati orang tuanya. Betul nggak? Kita jadi harus menghormati Tuhan dengan patuh kepadanya, dan dibilang terus ayat 15.
14 ya. Ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati nama-Nya. Jadi perbuatan kita di sini ada malaikat yang menulis. Percakapan kita, perbuatan kita ditulis di situ. Jadi ini peringatan ini kita jangan bosan-bosan dengar. Soalnya kita kalau nggak lupa, bener gak? Semua berkat dari Tuhan itu membuat kita lupa. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus mati buat kita, disiksa buat kita. Terima kasih ya Yesus ya, mati. Doa ilah. Coba kalau anak kita suruh mati buat kita. Wah jangan deh, biar saya aja yang mati. Tapi kalau Tuhan Yesus, nggak peringan aja. Makasih ya. Ada apakah hormatnya? Adakah getaran di dalam hati kita? Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tidak kau mati dari kayu salib, aku tidak ada harapan. Jadi maka kamu akan melihat Tuhan semesta alam. Mereka kan sekarang ayat 17 ya. Mereka yang menjadi milik nih pada Tuhan bagi orang-orang yang menghormati nama-Nya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan Allah semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya dan yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan orang dan ibadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ingat ya, di sini ditulis ini peringatan. Kesatu, kedua, apa yang kita berikan perpuluhan dan persembahan itu, jangan kita bilang, iya Tuhan tuh janji loh, kalau kita ngasih persembahan ntar kita jadi begini-gini loh, kita kaya loh, gudang juga penuh uang apa segala. Ingat, kita memberi, we give not to get. Kita memberi bukan untuk mendapat. Sebab itu namanya hati keserakahan. Kita tidak bisa melintir tangan Tuhan. Tuhan janji engkau nih. Mana nih Tuhan mana. Bukan. Kita harus memberi dengan ikhlas. Memberi karena apa? Karena kita patuh kepadanya. Tuhan bilang harus memberi perpuluhan adalah bagianku. Sekarang aku kasih titip uang. Nih tolong. Kasih. Yang 10% punya aku ya. Oke. Udahnya. Nih mana 10% aku? Mana enggak bisa gitu. 10% milik dia, kembalikan. Bukannya kita bayar perpuluhan. Bukannya Tuhan kita ngasih sama Tuhan. Bukan, kita kembalikan sebab itu milik dia. Kita mau yang 100% dikutuk apa 90% yang diberkati? 90% kalau kita beri kembalikan kepada Tuhan yang 10%, kita diberkati 99%. Panjang tidak jadi berguna itu semuanya. Dan juga jadi kita kalau memberi kepada Tuhan itu dengan apa? Dengan kita memberi itu mengajar kita untuk patuh kepada aturan yang Tuhan sudah sediakan. 10% milik aku, okay? Beri perpuluhan dan persembahan khusus. Artinya kalau ada yang sakit, ada yang perlu, ada yang kasih. Jangan yang 10% aku punya dibagi-bagiin. Gimana kalau aku buka dompet kamu? Oh kamu mau baik ya. Buka dompet kamu, aku ambil uangnya. Bagi-bagiin. Kan kamu mau baik orangnya. Nggak mau kan? Kenapa kita mesti bagi-bagiin duit Tuhan? Kenapa kita Tuhan nggak kembalikan kepada Tuhan? Kalau kita mau bagiin, kita 90%. Kita nggak mau. Berat itu rasanya.
Tapi emang benar kita harus belajar memberi itu, kita tidak boleh melihat kepada apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu urusan Tuhan. Tuhan mau berkatin, mau kelipatan, puji Tuhan aja, terima kasih. Tapi bagian kita, di bagian kitanya, kita memberi karena patuh kepada aturannya. Kesatu. Kedua, menghormati dia. Kalau kita honor God, kita menghormati dia dengan patuh, dia senang, dia happy. Wah, ini anakku patuh sama aku, anakku. Dan juga Tuhan, dan saya bilang ya, saya juga suka mikir sendiri ya. Kalau kita berdoa persembahan kan, berkati Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dalam hati, emangnya aku perlu duit kamu ya? Berapa sih kamu ngasihnya? Tahu nggak jalan-jalanan di surga? Dari emas, bertatakan berlian. Jadi kita kalau berdoa hati-hati. Saya suka merasa ditegur. Karena kalau emang uang dia kembalikan. Dia mau diapain, itu urusan Tuhan. Betul nggak? Pokoknya ini Tuhan ini kembalikan. Kami kembalikan perpuluhan uang bagian milik Engkau Tuhan. Milik Tuhan loh. Jadi kita kadang-kadang kita bilang untuk pelebaran kerajaan. Emangnya kerajaan aku perlu duit kamu. Emang kalau pikir benar juga udah berdoa gitu kita ditegur rasanya hati. Nggak enak bener ya. Bener juga Tuhan, ampunin, sorry ya Tuhan. Sorry saya lupa bahwa surga itu semuanya aspalnya aja emas. Kita pakai buat perhiasan. Aduh. Dan juga kalau kita memberi kepada Tuhan itu membebaskan kita dari keserakahan. Soalnya kita tuh manusia serakah loh. Apalagi kalau gede gaji hasilnya ya. 10% besar loh. Ya enggak? 30 tahun yang lalu aku kalau ngasih perpuluhan waktu di Singapura $600 loh. Sebelum dapat duit aku udah kasih dulu $600. Karena aku bilang aku perlu 6.000, aku kasih 600 dulu, nanti kalau udah dapat lebih baru sisanya kasih lagi. Tapi mula-mula berat, mula-mula saya kalau ngasih ntar aku udah bayar semua bon baru bayar. Akhirnya nggak cukup, ini kayak taplak meja mau ditarik ke sana nggak nutup, balik nggak nutup. Akhirnya jadi saya bilang oke, Tuhan saya cuma mau kasih dulu. Tanggal 1 dikasih, tanggal 10 mesti bayar sewa 5.000, sewa rumahnya $5.000 sama listrik ledeng 1.000, cukup, malah lebihnya itu kita bisa buat hidup, kita bisa kasih lagi lebihnya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu setia emang dengan perkataannya, tapi kita harus belajar obedient, belajar patuh ya pada Tuhan ya. Jadi semua apa yang ditulis, yang kita seolah-olah hari ini dimarahin nih begini-gini. Tapi ini kita belum baca dari pasal 1 loh. Nanti sampai di rumah ya baca. Dari pasal 1 sampai pasal 4. Baca lagi. Sebab kalau kita baca yang diomelin itu menyadarkan kita. Sebab kalau kita sadar, kita patuh, kita takut pada Tuhan, karena bukan takut pada seperti setan, tapi takut hormat. Iya benar Tuhan, saya kurang menghormati Engkau Tuhan. Saya main sembarangan aja Tuhan, sesukanya. Seolah-olah saya Tuhannya. Saya yang ngatur, saya yang nyuruh Tuhannya, Tuhan gini Tuhan nih, berkati nih Tuhan, ini Tuhan, gituin Tuhan. Emangnya dia Tuhan apa kita yang Tuhan? Jadi di sini kita belajar patuh, kita belajar kerjaan rumah ya, dibaca dari pasal 1 sama pasal 4. Pasal 4 apalagi dia bilang, kalau kamu patuh katanya, you are my jewel. Engkau adalah permataku, aduh. Siapa yang gak mau dibilang kita permatanya Tuhan? Kau adalah biji mataku, siapa yang gak mau dibilang begitu? Tapi untuk begitu kita harus patuh. Tapi kalau kita sudah belajar patuh dari sedikit, kita udah biasa, kita nggak ada
nggak ada lagi susah ya, berat ya, aduh, kita nggak ngeluh lagi karena kita udah biasa. Kita udah biasa. Tuhan dulu ah. Ini buat Tuhan dulu ah. Jadi percuma kalau kita bilang Tuhan ini saya mau kasihin semuanya. Tuhan bilang saya tidak perlu uang kamu semua. Saya perlu kembalikan yang milik aku. Dengan cara begitu kalau kita jalan dalam kebenarannya, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan bilang, you are my jewel, you are my people, and I'm your God. Saya, kamu umatku dan aku adalah Tuhan. Ya, jadi pada hari ini, mari saya mau mengajak kalian berdoa bersama-sama dengan membaca firman dari Kolose ya, Kolose pasal 1 kita sama-sama membaca. Kolose pasal 1. Anggap ini sebagai doa kita. Ini adalah doanya Rasul Paulus ya. Kita mau mengambil ini sebagai doa kita ya. Kolose pasal 1 ayat 9b ya. Semua udah ada. Sebab kalau kita semua membaca ini seperti kita buka mulut membaca. Sebab Tuhan bilang, suarakan firman, beritakan firman. Voice out. Jadi kita harus bersuara ya. Pertengahan yang dari kami tiada berhenti-henti ya berdoa ya. Terus oke, udah. Kolose pasal 1 pasal 1 ayat 9. Pertengahan ya. Kalau mau dibikin aku juga boleh. Pokoknya udah. Mari kita sama-sama baca. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang layaknya kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita dan pengampunan dosa. Mari Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang kami suarakan sudah menjadi doa kami. Kami ingin Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya merealitaskan firman yang kami baru baca Tuhan, dan satu persatu menjadi rema, menjadi untuk membimbing kehidupan kami, menjadi doa bagi kami kepada Engkau Tuhan, supaya kami selalu akan hidup, ingin hidup berkenan di mata-Mu, ingin patuh dan menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Betty yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Kiranya firman Tuhan senantiasa kita jalankan dalam hidup kita sehari-hari yang baru kita dengar. Dan saat ini saudara kita masuki kepada persembahan. Dan persembahan hari ini akan dijalankan oleh Ibu Lili ya. Pada ayat kedua nyanyian. Kita akan menyanyikan lagu nomor 240. Trust and obey. Percaya dan taat. Percaya dan patuh. Nomor 240. Percaya dan patuh. Nomor 240.
bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya. Dia yang menyinari jalanku, ku turut perintah-Nya. Ia tinggal dalamku beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Kedua persembahan dijalankan. Hilang awan gelap, hilang laut, saat tanpa wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Tiga. Tiada beban berat, tiada kesusahan. Anugerahnya Sama kita bangkit besarlah. berdiri. Percayalah dan patuh padanya. Pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Mari kita masuk ke dalam doa persembahan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Karena hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk memberi apa yang Engkau berikan pada kami, Tuhan, untuk kami boleh patuh dan taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Di dalam persembahan pada kami, pada Engkau ya Tuhan, untuk menyatakan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, untuk di dalam pekerjaan pengabaran Injil ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkati semuanya ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah Tuhan semua yang telah kami Tuhan memberi kami lagi iman, kepercayaan dan kekuatan dan keberanian Tuhan untuk memberi kepadamu, menjadi dupa yang harum bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang dan selamat berkunjung ke beribadah di gereja kami, gereja kita Cornerstone. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini Ibu Betty telah menyampaikan firman Tuhan. Kita semuanya mengucapkan terima kasih pada Ibu Betty. Tuhan sendiri yang membalas jerih Ibu Betty. Kiranya apa yang disampaikan boleh jadi berkat buat kita sekalian ya. Nyanyikan doksologi, kemudian terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan dan dikasih Tuhan, baik yang berada di gereja maupun di mana saja ataupun di rumah, kiranya kita menerima berkat daripada Tuhan, kasih daripada Allah, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Amin. Dipersilakan duduk kembali.